Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Septi Nurcahyani, NIM 190512140015 dari Sistem Informasi A. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait jaringan wireless, khususnya Wi-Fi. Nah, untuk mengawalinya, pengertian dari jaringan wireless itu sendiri merupakan suatu hubungan telekomunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk dapat mengganti media kabel sebagai alat transfer datanya. Nah, pada saat ini, teknologi wireless sedang tenar dan banyak dikembangkan agar lebih canggih lagi. Nah, di balik itu, ada beberapa kelebihan dari jaringan wireless, di antaranya dapat membangun jaringan dengan lebih mudah, murah dalam pemeliharaannya, serta sumber file dapat dengan mudah dipindahkan tanpa harus menggunakan kabel. Sebaliknya, ada beberapa kekurangan dari jaringan wireless ini. Antara lain, keamanan yang dimilikinya rendah. Kualitas sinyal dipengaruhi dengan kondisi cahaya. Ketika cuaca cerah, maka akan membuat koneksi menjadi baik. Sebaliknya, jika cuacanya buruk, akan melambatkan koneksi yang diterima. Serta dapat memungkinkan terjadinya penyadapan jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan jaringan nirkabel. Oke, kemudian ada penjelasan terkait cara kerja dari jaringan wireless. Ada dua tahapan. Yang pertama, adaptor wireless dari komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkannya menggunakan antena. Kemudian yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Nah, router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerimanya. Nah, selain itu, pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan juga menerima data, yaitu ada sinyal radio, data format atau format data, dan juga network structure atau struktur jaringan. Adapun macam-macam dari keamanan jaringan wireless yaitu ada 3. Yang pertama, WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Free Circuit yang merupakan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Nah, dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Nah, pernyataan ini akan ada kaitannya dengan simulasi yang akan saya jalankan di Cisco Packet Tracer nanti. Kemudian, yang kedua ada WEP atau Word Equivalent Privacy atau ZK yang merupakan suatu metode pengamanan jaringan nirkabel yang disebut dengan ZK Authentication. Dan yang terakhir ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Nah, metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Dan para peneliti menemukan banyak celah dan juga kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Dan sebagai penggantinya dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layer dari EIII yang merupakan layer 802.11 yang nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Kemudian, terkait frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi menjadi
sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, jika pada frekuensi 2.4 GHz atau 2400 MHz yang merupakan frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama digunakan pada umumnya. Sinyal frekuensi 2.4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan juga sinyal yang lebih kuat. Namun, frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya, sehingga kadang menyebabkan adanya gangguan. Nah, kemudian frekuensi 5 GHz merupakan teknologi yang lebih baru sebagai jawaban atau solusi terhadap adanya masalah dari banyaknya pemakaian yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2.4 GHz. Namun, frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Nah, kemudian skenario percobaan yang akan saya lakukan di simulasi paket tracer nanti. Nah, dalam percobaan ini, saya akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan juga tanpa metode autentikasi keamanan. Nah, untuk itu, nanti akan ada 2 access point. Nah, pada AP1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2PSK. Sedangkan di access point yang kedua, tanpa menggunakan autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya sendiri menggunakan static. Nah, untuk itu kita akan membuka Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringan yang seperti di modul. Di sini ada 1 switch dan juga 2 access point dan ada laptop yang akan terkoneksi nantinya pada AP1 dan ada smartphone yang menjadi device yang akan terkoneksi pada AP2. Nah, kemudian kita akan mulai untuk men-setting di access point yang pertama. Nah, pada port 1, kita akan mengubah SSID menjadi AP1. Dan kita akan mengubah channelnya menjadi 1. Nah, ini sudah 1 ya, berarti tidak perlu dirubah. Lalu, metode dari authentication. Nah, di AP1 dia akan menggunakan authentication keamanan WPA2PSK. Dan adapun passwordnya yaitu oke, kita close. Nah, kemudian kita akan setting access point yang kedua. Kita buka port 1. Kita rubah SSID-nya menjadi AP2. Dan channelnya ini menjadi 6. Kemudian authentication-nya tetap disabled. Nah, jika disabled kita tidak perlu untuk mengisikan passwordnya. Oke. Nah, kemudian kita setting pada laptop. Kita setting laptopnya di wireless 0. Nah, kemudian kita setting SSID-nya AP1 karena dia akan terkoneksi pada AP1, access point 1. Kemudian metode authentication-nya WPA2PSK dan password-nya sama. Nah, untuk IP configuration-nya kita rubah menjadi static. Dan pada IP tadi kan kita rubah menjadi static dan kita isikan
IP versi 4-nya 1. Nah, diisikan seperti itu, kurang lebih sama 192.168.1.129. Untuk subnet masknya 255.255.255.1.2 itu. Lalu IP versi 6-nya otomatis. Kita close dan berpindah untuk setting ke smartphone. Kurang lebih sama, tapi untuk SSID-nya dia AP2 karena akan terkoneksi ke access point yang kedua. Kemudian untuk selanjutnya itu disabled karena dia akan kita set tidak terkoneksi ya nantinya. Kurang lebih sama untuk IP configuration-nya, hanya saja untuk IP versi 4-nya dia belakangnya itu 130. Sama, dan IP versi 6-nya juga sama. Nah, setelah itu akan muncul garis penghubung seperti ini. Nah, tandanya antara dua device baik laptop maupun smartphone sudah terkoneksi pada access point, baik access point 1 dan juga access point yang kedua. Nah, setelah itu kita cek dengan kita klik laptop dan buka command prompt, lalu kita akan ketikkan ping dan destinasinya atau tujuannya itu ke IP smartphone, yaitu 192.168.1.130. Kita enter. Nah, hasilnya akan keluar seperti yang ada pada output itu. Tandanya sudah berhasil pada simulasi ini. Oke, kita close. Nah, karena sudah berhasil, maka saya akan mengakhiri video ini. Apabila ada salah kata maupun salah saat mengucapkan perkataan maupun instruksi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.